Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. Kembali dengan El Shaddai FM Spirit for All Nations. Jericho Yoga di El Shaddai Podcast sekarang sudah bersama Ivan. Hai Ivan. Hai. Apa kabar hari ini, bro? Luar biasa banget. Halo keluarga El Shaddai semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ivan. Yes. Dia adalah salah seorang pelayan Tuhan yang kece di keluarga Allah ya. Amin. Waduh, keluarga Allah banget kan ya. Yap. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Ivan seputar apa nanti ya setelah yang satu ini. Sebelum kembali ke El Shaddai FM Spirit for All Nations, masih bersama suaranya Jericho Yoga dan Ivan di El Shaddai Podcast. Mantap. Oke, Ivan, boleh dong kenalin nih keluarga El Shaddai, pengen kenal sama kamu nih. Silakan, perkenalkan diri kamu. Dari mana dulu nih? Kalau nama Ivan, terus kalau sekarang berumur 27 tahun, masih muda ya. Masih muda sama. Harapannya masih muda. Sama. Ya, Jericho juga masih muda. Gitu. Kalau sekarang juga sudah bekerja, puji Tuhan, gitu. Dan kesehariannya ya paling bekerja, pelayanan. Oke, luar biasa banget ya. Oke, Ivan, kita mau ngobrol-ngobrol seputaran kisah ceritanya Ivan. Bagaimana Ivan sudah mengenal Yesus sedari kecil, dari SD, karena memang dari keluarga Kristiani, pastinya juga sudah diajarkan dan dikenalkan pribadi Tuhan Yesus. Jadi ya sudah sedari kecil sudah sekolah minggu. Sudah. Kebetulan Ivan juga sekarang masih pelayanan ya di sekolah minggu. Sudah dari SMA udah nggak lagi, karena lebih fokus ke kegerakkan anak muda di Youth and Teens. Oh, di Youth and Teens Impact Keluarga Allah nih ya. Yep. Nah ini, barangkali kamu ada Impactors ini ya, panggilannya apa sih? Impactors. Oke. Iya, bener banget. Bisa tolong diceritain sedikit, agak banyak juga nggak apa-apa sih. Yang penting langsung on point aja. Gimana pertama kali atau awal mula akhirnya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Ivan ya. Jadi bukan karena orang tuanya emang udah Kristen, tapi keputusan Ivan untuk ikut Kristus. Nah, sebenarnya kalau yang seperti yang sudah saya katakan tadi, keluarga dari Kristiani kan sudah dikenalkan dengan Tuhan Yesus, tapi waktu saya kecil tuh ya belum sadar aja kalau misalkan Tuhan Yesus itu pribadi yang mengasihi dan sebagainya, belum ada encounter dengan Tuhan. Jadi waktu masih kecil kelas 3 atau kelas 4 ketika diajak berdoa sama orang tua ya membantah. Apa nih? Kelas 3 4 SD ya? SD. Kan ya masih belum begitu sadar dengan ya kehadiran Tuhan. Yep. Kan terus ketika aku masih ingat banget kelas 6 SD itu kan ada di ibadah hari anak, dulu namanya masih ibadah hari anak. Ya, sekarang kan Kids Impact kan di gereja kita. Nah, itu ada satu kakak pelayan Tuhan yang sukanya bikin lagu. Ini saya ingat banget, setiap kali sharing cerita pun saya akan ceritakan ini pengalaman pertama saya mengenal Yesus secara pribadi ya dari satu kakak ini pencipta lagu. Kalau Impactors tahu ini satu lagu yang sampai sekarang pun juga masih sering dinyanyikan di ibadah Kids Impact. Nah, kalau yang tahu ini lagunya kayak gini. Pujianku hanyalah bagimu, sembah sujudku hanyalah untukmu, terimalah Tuhan persembahan ini yang harum di hadapanmu. Nah ini dari satu lagu ini benar-benar menjamah hati saya. Jadi dari yang awalnya nggak aware dengan yang namanya kekristenan atau adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan, akhirnya mulai menyadari oh ternyata Tuhan tuh sangat mengasihi. Dan juga dari mentoring juga dari kakak yang pelayanan, kakak mentor saya itu, dan akhirnya benar-benar mengalami Yesus secara pribadi dan dituntun juga sama orang tua. Jadi support system itu sangat-sangat berpengaruh juga kan gitu. Jadi dikenalkan orang tua dan waktu itu dituntun sama orang tua untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, keren. Nah, salah satu pertanda atau mungkin bisa dibilang syarat ya untuk setelah menerima Tuhan Yesus secara pribadi kan biasanya dibaptis kan setelah itu kan. Masih ingat gak sih kapan dibaptis, terus gimana? Ceritanya kurang lebih seperti apa? Kalau dibaptis itu sekitar tahun 2008, jadi masih sekitar kelas 2 SMP. Nah itu kalau aku boleh cerita juga, jadi
ketika sudah dibaptis benar-benar ngerasain yang namanya kehadiran Tuhan itu. Jadi dari nyanyian-nyanyian yang diciptakan yang tadi aku cerita itu, nah nggak tahu kenapa rasanya tuh pengen banget terus menyembah Tuhan gitu loh, dimanapun sampai kapanpun juga, bahkan di sekolah aku tuh ya jujur aja karena kepribadian saya ini kan juga introvert, jadi nggak begitu banyak teman gitu kan. Ketika di sekolah tuh nyanyi dan benar-benar ada damai sejahtera itu kerasa banget gitu. Jadi ya itu perubahan yang aku benar-benar alami, atau satu kondisi di mana ketika aku ada hadirat Tuhan dalam hatiku, benar-benar damai sejahtera itu sangat terasa kayak gitu. Jadi emang ya for your information ya, kalau tadi Ivan ini adalah salah seorang pribadi yang introvert gitu. Jadi betul, lebih senang menghabiskan waktu, atau kalau dia misalnya lagi suntuk gitu ya, lebih making a good time-nya biasanya lebih sering sendiri gitu. Betul. Ya sendiri seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang ngomongnya itu healing sendiri. Healing oke, asal tidak hilang. Apalagi ghosting. Siapa tuh yang lagi ghosting atau di ghosting? Oke. Ngomong-ngomong soal ghosting nih, kita mau nanya nih. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya, ya nggak apa-apa. Tapi ada deh, dihubung-hubungin bisa deh. Gini, pernah nggak sih merasa terhilang dari Tuhan gitu? Karena kan emang dari kecil Ivan ini udah mengenal Yesus ya. Betul. Mengenal, mungkin ngerti dulu ya, mengetahui dan akhirnya mengenal. Tapi pernah nggak sih ngerasa terhilang gitu, ngerasa ghosting dari Tuhan? Wow, hati-hati bro. Ini sebenarnya baru kejadian tahun ini sih. Wow. Jujur aja, baru. Jadi ya karena anak muda gitu kan, masih ya saya masih merasa muda. Nah itu dari awal tahun kemarin memang ya saya punya apa ya namanya ya, pergumulan bukan pacar lah gitu. Oh gitu, kekasih. Nah itu karena ada berbagai macam hal yang apa ya intinya putus lah gitu. Nah pada waktu putus itu benar-benar ngalami namanya quarter life crisis gitu loh. Jadi yang awalnya itu ada support dan akhirnya nggak ada support, apa namanya itu intinya ketika mengalami quarter life crisis ini ngerasain yang namanya udah umur segini tapi kayak rasa hidup ini gini-gini aja gitu. Ya apa sih sebenarnya sedang aku lakuin ini? Bener nggak? Begitu kan? Aku kemana? Aku harus ngapain setelah ini? Nah, gitu ya? Sudah berumur 25 tahun ke atas tapi rasa-rasanya tuh kayak kehidupan ini gini-gini aja. Kayak belum ada prestasi yang benar-benar ditunjukkan sampai benar-benar bisa dibanggakan gitu loh. Umur 26 dan 27. Jadi waktu itu benar-benar ngerasa aduh, kalau misalkan aku terus kayak pelayanan terus, benar-benar kayak misalkan 24/7 itu kayak pelayanan terus dan mikirin pekerjaan Tuhan terus, karena kan juga apa namanya sering banget ke gereja, sering banget pelayanan. Tapi ternyata kalau misalkan kita itu nggak benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, nah dari hal-hal kecil aja bisa membuat itu rusak semuanya gitu loh. Pertama tadi aku bilang putus pacar, ya kan. Habis itu yang kedua juga mengalami quarter life crisis ini yang akhirnya membuat pertahanan iman tuh yang awalnya tuh benar-benar kayak dulu waktu pelayanan itu kayak benar-benar 1000% banget buat Tuhan. Wow. Akhirnya tuh mengikis sedikit demi sedikit akhirnya tuh benar-benar sampai merasa di titik 0 gitu loh. Titik 0 lagi ya benar-benar aduh capek lah Tuhan. Wes, aduh sorry pakai bahasa Jawa ya. It's okay. Enggak apa-apa ya. Oke. Jadi kayak benar-benar wes aku pengen keluar aja. Mau cabut gitu ya cabut, karena aku merasa kalau misalkan aku di sini terus aku nggak bisa berkembang untuk banyak memikirkan kehidupan aku sendiri. Tapi ternyata Tuhan itu nggak seperti itu. Ternyata Tuhan itu berikan aku banyak support dari ya teman-teman yang membantu aku untuk pulih kayak gitu. Habis itu juga ada beberapa project-project yang ternyata tuh Tuhan memberikan kayak gitu. Jadi salah satunya juga podcast ini kan. Oke. Betul nggak sih? Mantap. Ya kan? Jadi
Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu menangkap seseorang gema itu benar-benar luar biasa gitu. Yeah. Saat kamu titik keluarga LCD yang benar-benar rasa titik nol, benar-benar sampai nggak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu setia, bahkan Tuhan itu kan penjaga Israel, jadi penjaga orang yang melayani dia, mencintai dia. Karena aku suka banget sama satu quotes, orang yang mencari wajah Tuhan itu akan menemukan tangannya. Bener nggak sih? Bener. Orang yang mencari wajah Tuhan, meskipun ya ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin nggak baik kayak gitu kan, Tuhan itu selalu ada gitu, selalu menolong dan selalu menolong. Apalagi firman minggu yang kemarin itu dikatakan kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak terkalahkan, unbeatable ya, bener banget. Sama kayak Daud kan di akhir kehidupannya, satu perkataan yang dikatakan Daud itu sampai saat ini juga aku pegang, orang yang diurapi Tuhan itu mengalami kemenangan. Berarti ya kalau misalkan itu direlatekan dengan kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Jericho, keluarga LCD, berarti orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan itu sebenarnya sudah dipastikan mengalami kemenangan. Tapi kitanya sendiri yang nggak bisa melihat itu loh. Ya kan? Karena sejauh mana kita melihat itu yang akan dikerjakan Tuhan. Nah, waktu quarter life crisis itu jujur saja saya tidak bisa melihat gitu loh. Karena tertutup. Nah, itu karena tertutup dengan tertutup awan kelabu, bener. Ya, awan kelabu mendayu-dayu, putus harapan karena cinta. Aduh, ya awan mendung tapi tanpa hujan. Aduh, kebetulan kelanan. Aduh, gan. Jadi bener nih kalau dari bener. Tadi Jericho sempat mengutip satu kutipan dari Ivan juga ini, bahwa kalau kita mencari wajahnya Tuhan, kita akan menemukan tangannya. Nah, seringkali juga kita malah apa yang kita cari ini bukan Tuhan. Kadang kita mencari hal-hal yang kayaknya hanya memuaskan, akan bisa memuaskan diri kita, tapi itu bukan selamanya. Ya, seringkali kita mencari perhatian, tapi mencarinya perhatian manusia, ya kan? Padahal kalau kita udah mencari hatinya Tuhan, kita udah dapat hatinya Tuhan, dan kita nggak perlu cari perhatian manusia lagi, gitu ya, Van ya. Ada nggak sih cerita nih, salah satu cerita konkret titik baliknya Ivan dari yang Ivan bilang quarter life crisis ini sampai akhirnya ini nih, this is my turning point. Ada nggak kira-kira? Apa ceritanya? Gimana? Oke, sebenarnya kalau dibilang sekarang udah berbalik 100% kayak dulu lagi, jujur saja sampai detik ini pun masih berjuang. Tapi satu titik di mana aku merasa Tuhan itu masih baik, Tuhan itu masih dipakai, itu ketika jujur karena itu tadi quarter life crisis dan sebagainya, membentuk aku tuh jadi pribadi yang menyalahkan diri sendiri. Setelah itu juga merasa tidak berguna, tidak berdaya, apalagi kayak hidupku tuh nggak punya skill gitu loh. Tapi jujur aja beberapa bulan yang lalu ada satu kontak, saya dikontak sama salah satu full time gereja gitu kan. Nah, saya diperbantukan untuk menjadi announcer di gereja. Buat sebagian orang mungkin mikir, alah cuman announcer, apa baiknya sih, maksudnya apa spesialnya? Announcer kenapa nih? Radio announcer kenapa nih? Announcer beda ya. Siap. Announcer yang itu yang menyambut jemaat jiwa baru gitu kan. Kerasa aja jadi kok dipanggil announcer gitu. Pilot pesawat radio. Siap. Ya terbang tapi tanpa sayap. Lanjut bro. Nah itu pada waktu itu aku merasa wow, orang yang kalau aku boleh jujur nih, aku sendiri merasa aku tuh kalau ngomong itu nggak bisa tertata dengan baik. Setelah itu apalagi kalau misalkan menjadi news anchor ya itu ya, kalau itu harus tertata dengan baik. Dan padahal aku sendiri nggak bisa. Kalau misalkan lagi pelayanan gitu, sering pakai banget belibet gitu loh. Saya ngerasain sendiri, tapi baiknya Tuhan, sekalipun aku tuh merasa seperti itu, sampai detik ini pun masih dipakai. Nah itu aku yang membuat aku merasa, oh Tuhan itu baiknya. Tuhan itu nggak mencari orang yang 100% langsung mampu untuk melakukan segala sesuatu, tapi dicari orang yang mau gitu. Nah waktu itu tentu saja saya mengiyakan, berarti kan saya mau untuk dipakai Tuhan, iya kan? Nah itu bayangkan sekarang ya, itu biasanya ibadah jam 6 itu banyak sekali
jemaatnya itu sampai di atas. Kalau nggak salah itu paling ya sekali ibadah 1000-an. Jam 6 pagi berarti ini ya? Jam 6 pagi. Saya seorang Ivan yang ngomong aja nggak bisa gitu kan. Kalau Musa itu katanya orang yang berat lidah. Berat lidah. Saya merasa seperti itu karena selama ini ya saya merasa berat lidah gitu loh. Dan ada beberapa pelayanan juga yang nggak cuma announcer nih, misalkan di youth kayak gitu. Nah, ketika saya ngomong sesuatu yang saya merasa ini tatanan bahasa saya itu kurang bagus gitu loh. Tetapi ternyata dari tatanan bahasa yang kurang bagus ini kesaksian pribadi. Ada beberapa banyak orang itu yang mengalami mujizat dan bahkan beberapa mengalami kesembuhan dari omongan saya. Itu yang tidak sempurna. Anak saya mengalami kesembuhan. Ada banyak sekali beberapa orang mengalami kuasa Tuhan dari omongan saya yang berat lidah ini yang dipakai Tuhan. Sampai benar-benar tadi yang saya katakan di ibadah jam 6, saya share sesuatu dan akhirnya juga ada jemaat Tuhan yang aku sendiri waktu itu belum kenal. Setelah itu beberapa minggu ke depannya Tuhan pertemukan aku gitu. Jadi waktu aku pelayanan, omongan saya itu dikutip di Instastory-nya si anak itu ya, si anak tersebut, si orang tersebut. Wow. Jadi aku merasakan Tuhan itu keren banget lah. Jadi Ivan yang tidak sempurna ini dengan kuasanya masih dipakai sampai detik ini. Itu sumber sukacita saya gitu kan. Iya bener ya. Iya, sekali lagi it's only by His grace ya. Semua yang kita miliki ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu nih keluarga Al-Syadai yang harus kita bawain juga, bahwa terlebih Tuhan memakai orang yang mampu, terlebih Tuhan memakai orang yang mau. Betul. Karena kadang orang-orang yang mampu dan dia ngerasa mampu itu malah dia kebanyakan nggak mau. Betul. Atau mungkin pilih-pilih lah, aku nggak mau sih kalau pelayanan seperti ini, aku nggak mau merinding sih sendiri loh seperti ini aku beneran kayak bener-bener saya rasakan Tuhan tuh bekerja. Ya saya juga percaya ini nanti yang nonton atau yang dengerin di radio itu juga akan mengalami namanya mujizat di dalam nama Yesus itu terjadi. Amin. Waduh, nubuatan Pastor Ivan. Amin gak tuh? Ya amin. Juga Ya amin kan ya. Iya. Ya karena Jericho sendiri juga percaya nih, keluarga Syadai juga Ivan. Jericho sendiri percaya bahwa 2-3 orang berkumpul ada nama Tuhan hadir di situ. Betul. Jadi bahkan Tuhan nggak hanya hadir di ibadah-ibadah yang megah, di praise and worship yang kelihatan keren, tapi saat kita berdua kumpul, kita dalam tanda kutip yang ngerasani Tuhan, itu pun Tuhan hadir. Karena Tuhan ada di mana-mana. Jadi gue juga percaya sih, salah satu sifat Roh Kudus adalah parakletos ya. Di mana parakletos itu seperti saklar. You can switch off or switch on Roh Kudus gitu kurang lebih ya keluarga Al-Syadai. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Ivan lagi ya setelah beberapa hal yang akan memberkati keluarga Al-Syadai. Siap. Sebentar ini. Oke, see you bro. Oke, 91.3 Al-Syadai FM, Spirit for All Nations, barengan Jericho dan Ivan di Al-Syadai Podcast. Barengan terus ya kita ya. Itu Chemistry gimana? loh ini, chemistry. Gimana kalau kita barengan terus nih? Gimana nih? Ya. Kakak programmer kalau di podcastnya berdua. Ya saya kan ya cuman manut aja. Gawannya narasumber dulu bro. Oke nih, Ivan. Ada ajakan atau himbauan, gede banget bahasanya himbauan ya. Ajakan atau gimana sih supaya jadi impact nih buat keluarga Al-Syadai yang dengerin. Silakan bro. Jadi kalau dari aku sih, menurut pengalaman yang beberapa waktu ini saya alami, orang yang mau dipakai Tuhan itu ya bisa siapa aja. Jadi semua orang bisa dipakai Tuhan. Apapun latar belakangnya, apapun yang sedang terjadi, mungkin lagi mengalami lagi down, mungkin mental health-nya lagi bagus atau lagi mungkin kurang bagus, Tuhan tuh bisa pakai kapan aja dan waktunya itu ya kapan aja gitu. Sama seperti saya, waktu saya masih mengalami quarter life crisis dan sebagainya itu yang tadi saya ceritakan, Tuhan tuh masih pakai. Nah, konklusi atau satu hal yang ingin saya tekankan, saya emphasize hari ini adalah apa yang ada di tangan kita sekarang. Ya, apapun itu, Tuhan itu memberikan kita karunia dan talenta. Yes. Nah, ketika talenta dan karunia itu dipakai sama Tuhan, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya banyak banget kesaksian yang bisa diceritakan, tapi karena waktu, gitu kan. Jadi, ya salah satu singkat aja ya. Ada beberapa anak saya yang
main musik seperti itu, apalagi juga ada yang editing dan sebagainya di YouTube dan di video. Mereka tuh benar-benar memakai talenta dan karunia mereka jadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan anniversary youth kemarin, anak saya itu jadi pillarnya selama acara itu barengan sama Youth Impact di Solo dan Jogja. Filler apa sih? Filler itu satunya keyboard itu loh. Keyboard itu kan ada melodi keyboard itu ya. Ya intinya gitulah. Itu dan juga anak saya yang satunya itu ngerjain editing itu dari awal sampai akhir, itu anak saya hampir semua. Wow. Itu di badan segede itu. Kapasitas kemarin itu sekitar 1.500 jemaat ya. Wah, luar biasa. 1.500 jemaat itu. Saya sebagai orang tua rohaninya kedua anak ini, enggak cuma dua sih, beberapa anak ini rasanya wow, sekali lagi event yang tidak sempurna dan kurang sempurna ini bisa jadi bapak rohani loh untuk anak-anak yang sehebat itu. Jadi apapun yang ada di tangan kita sekarang, pakailah untuk melayani. Oke, luar biasa banget. Oke. Kalau yang ini chemistry-nya kurang dapat ya. Satu tepuk tangan, yang satu enggak. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Oke, jadi itu keluarga Shadai ngobrol bareng Ivan, ngobrol bareng Ivan ya, ntar jadi kayak acara lain gitu kan, ngobrol bareng siapa gitu lah ya. That was our El Shaddai podcast nih untuk edisi hari ini nih. Jadi kalau dari Ivan tadi bilang apapun yang ada di tangan kita, apapun yang Tuhan kasih ke tangan kita, pakai itu semua untuk memuliakan nama Tuhan ya, keluarga El Shaddai. Oke. Udah nih. Pengennya belum sih, tapi ya udah. Boleh deh, satu kutipan atau satu kata-kata terakhir, kata-kata terakhir, karena kita udah mau berpisah nih podcastnya Ivan. Boleh, satu kutipan, satu kalimat, silakan Pak. Sikat Pak. Dengan mengerti akan membuat kita menjadi maksimal. Mengerti potensi kita itu akan membuat Tuhan bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Asik. Oke, luar biasa banget ya. Oke deh, pas dulu bro. Siap, mantap. Oke, keluarga Shaddai terus pantengin 91.3 Al Shaddai FM Spirit for All Nations yang 24 jam mengudara, memberkati ruang dengar kamu. Karena kita dari minggu ke minggu akan ada El Shaddai podcast ya, podcast yang luar biasa memberkati ruang dengar kamu tentang kisah-kisah anak-anaknya Tuhan yang dibentuk dari kasihnya Tuhan sendiri. Akhirnya dari kawasan Jonegara 3 Abido dan Surakarta, saya Jericho Yoga. Saya Ivan Aditya Tama. Kita pamit dari El Shaddai Podcast. God bless you. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.